Nah, selanjutnya apa tugas amilin? Tugas amilin adalah akhdhu, mengambil, qasim, membagikan, hasyir, mengumpulkan. Itu tugas amilin. Gitu ya. Jadi, tugas amilin itu yang pertama ta'khudhu, mengambil, jemput bola, datengin rumah-rumah masyarakat. Datengin yang mau zakat, didatengin, gitu ya. Siapa yang mau zakat, Bu? Nah, disamperin, kemudian ditimbang, ambil berasnya, bawa ke masjid. Sambil dicatat di data. Tuh, setelah itu dikelola, dihimpun, dihitung, ditimbang, kemudian dipisah-pisahkan untuk mustahik. Nah, setelah itu dibagikan, dianterin sama panitia. Oh, Tasbih Ni'am di Ranca Remis sudah berjalan seperti itu. Gitu ya. Jadi dibiasakan zakatnya itu tanggal 30 atau tanggal 29 jika bulannya tidak genap. Intinya di akhir Ramadan. Zakat habis duhur dijemput sama panitia, terus tiap rumah dijemput. Nah, kemudian setelah itu habis asar pun udah beres, jangan dulu ditimbang, nanti ditimbangnya habis sholat Isya, malam takbiran, malam Id. Nah, ditimbang, dihitung, ada berapa sabilillah, ada berapa miskin, fakir, ada berapa amilin. Udah dipisah-pisah, kemudian dibaginya nanti habis subuh, ngambil waktu yang fadilah, waktu yang utama. Setelah subuh, sebelum tepat Id. Nah, waktu utama. Setelah itu baru dibagikan sama panitia. Sebelum jam 6 pun sudah beres, karena semuanya bergerak. Nah, jangan sampai seperti ini. Panitia itu, amilin itu, tunggu bola juga, bukan jemput bola. Diumumin pakai speaker masjid, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau zakat ditunggu di masjid. Datang sambil bawa beras. Nah, itu bukan tugas amilin. Setelah itu dikasih kupon. Jangan lupa Bu ya, tuh kuponnya jangan hilang. Udah beres, dikelola, kemudian diumumin lagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang berhak menerima zakat datang ke masjid sambil bawa kupon. Jangan lupa kuponnya. Nah, seperti itu. Itu bukan amilin. Amilin itu harus mengambil, menampung, menghimpun, mengumpulkan, kemudian membagikan. Itu amilin, ya. Itu amilin syar'i, gitu ya. Nah, makanya amilin itu harus faqih, harus paham tentang zakat. Orang tugasnya mau ngurusin zakat, masa tidak paham zakat? Nanti takut dikhawatirkan salah sasaran. Salah sasaran, siapa miskin, siapa fakir. Kurang tepat, siapa sabilillah, amilin bagaimana upahnya. Takut salah sasaran. Makanya amilin itu harus faqih, gitu ya. Nah, selanjutnya, jatah amil itu berapa? Jatah amilin itu adalah ujroh misil. Jadi upah standar. Jika misalkan dia bekerja hanya 1 hari, dari pagi sampai sore, misalkan itu 100.000 misalkan. Nah, kalau diberaskan, misalkan harganya 10.000 per kilonya, berarti cuma 10.000, udah, cuma 10 kilo, ya udah kasih 10 kilo. Jangan lewat dari 10 kilo. Ini misalkan standarnya 100.000, 10 kilo udah cukup, ini dikasih 20 kilo. Nah, yang 10-nya lagi, yang selebihnya itu bukan haknya. Itu haram. Makan barang yang bukan haknya. Gitu ya. Makanya amilin itu jatahnya adalah upah standar. Andaikan kerjanya dari duhur sampai asar atau dari pagi sampai duhur, misalkan hanya 50.000, ya udah 50 kilo. Misalkan 10.000 per kilonya, udah kasih 5 kilo, jangan lebih dari 5 kilo. Itu amilin. Gitu ya. Jadi amilin mah upah standar dikasihnya. Ya, makanya amilin itu syaratnya harus faqih, harus paham tentang ilmu zakat. Tapi kan kebanyakan maaf gitu ya, kurang paham. Makanya di sini tugas ajengan, tugas ustadz membimbing para amilin, gitu ya. Saya meskipun bukan amilin Tasbih Ni'am, tapi terus dipantau, diikutin. Ketika amilin ngambil beras ke rumah-rumah diikutin. Kemudian kalau diikutin, saya yang itu meskipun bukan amilin. Karena dipastikan, gitu ya, harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan sampai zakatnya seenake, gitu ya. Nah, itu makanya amilin itu harus faqih, harus paham tentang zakat. Di sini tugas kiai, tugas ajengan harus membimbing para panitia. Kalau bisa terjun langsung di sana, tongkrongin panitia. Takut dia tidak paham keilmuan fikih zakatnya.